cukup memahami yang terkait paten, kemudian yang terkait dengan desain industri, dan sebenarnya yang juga diperlukan tentang tata letak sirkuit terpadu, tetapi mungkin tidak terlalu diperlukan untuk teknik sipil. Kalau desain tata letak sirkuit terpadu itu bisa lebih ke teman-teman kalian yang di elektronika dan informatika mungkin ya, seperti itu. Jadi hanya 3 saja, yaitu hak cipta, paten, dan desain industri. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh terkait hukum ketenagakerjaan, walaupun ini yang saya terangkan itu tidak kemudian mendalam ya, tidak mendalam, cukup hanya sekedar kalian memahami saja untuk hal-hal yang pentingnya. Karena misalnya untuk kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di sini itu jauh lebih banyak materinya dan lebih khusus, tapi tidak akan saya kaji secara mendalam, hanya sekedar kalian mengetahui saja apa yang diatur di dalamnya secara umum, gitu ya. Baik, untuk hukum ketenagakerjaan ini kita tadi seperti saya katakan ya, ada 9 materi yang akan saya sampaikan, mulai dari pengertian-pengertian, azas, tujuan, dan sifatnya, sumber hukumnya, kemudian hubungan kerja itu apa, pemutusan hubungan kerja apa, lalu perselisihan hubungan industrial, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Ya. Nah, kita mulai dari pengertian-pengertian di sini. Ketika bicara pengertian, sebenarnya hukum ketenagakerjaan itu suatu pengertian yang baru diusulkan mengganti pengertian perburuhan itu pada Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 69. Itu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tahun itu. Kenapa ada penggantian dari istilah perburuhan kepada ketenagakerjaan? Sebenarnya pada saat itu lebih ke arah bahwa pemahaman tentang buruh itu sepertinya sesuatu yang negatif dan rendah gitu ya. Sementara pada dasarnya ketika kita pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya kata buruh itu diartikan sebagai seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Tidak ada unsur negatif sama sekali di dalamnya. Kemudian juga bisa berarti mereka yang bekerja di bawah pimpinan orang lain. Nah, itu juga ada pengertian dari buruh itu sendiri. Namun karena di kehidupan sehari-hari secara sosial ekonomi, kata buruh itu punya konotasi pekerja rendahan, ya, orang suruhan. Nah, sehingga mungkin ini yang menyebabkan Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu berusaha merubahnya dan menggantikannya menjadi ketenagakerjaan, gitu ya. Nah, sampai saat ini akhirnya kata-kata buruh itu tidak terlalu dibesarkan atau menjadi sesuatu yang utama, walaupun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu masih diperkenalkan kata buruh itu sendiri karena memang artinya tidak ada konotasi buruk ya, seperti itu. Selain itu memang pada saat yang lalu ketika kita masih belum merdeka, dengan program kerja paksa yang dicanangkan oleh baik Belanda maupun Jepang, itu menyebabkan konotasi bahwa buruh itu semakin menjadi posisi yang sangat rendah, orang suruhan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Karena memang sistem kerja Rodi dan Romusa itu memperlihatkan kepada kita bahwa ada orang yang bekerja pada orang lain, bahkan kalau itu dengan paksaan, ya, tanpa bayaran dan lain sebagainya. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perburuhan yang merupakan gabungan dari peraturan-peraturan terkait dengan perburuhan yang diambil dari berbagai sumber hukum, terutama dari pemerintahan Belanda sendiri,
hukum perburuhan itu tidak menjadi sesuatu yang buruk, karena setiap kali dikatakan hukum berarti sebenarnya berisi aturan-aturan yang mengatur sedemikian rupa mengenai buruh, gitu ya. Nah, intisari dari kenapa ada hukum perburuhan ini adalah pelaksanaan fungsi dari pemerintah, itu negara yang dalam hal ini melaksanakan tugas pemerintahan, itu untuk menjaga atau melindungi setiap warga negara dalam hal memperoleh pekerjaan, melaksanakan pekerjaannya secara baik dan terlindungi secara hukum. Nah, intisarinya kan seperti itu. Karena kita tahu pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 itu bicara antara lain yang ayat 2 itu bicara tentang bagaimana setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan yang layak, gitu ya. Nah, pekerjaan yang layak tersebut otomatis berarti sebenarnya apakah dia sebagai pekerja ataukah pemberi kerja, ya sama-sama mengacu kepada peraturan yang mendudukan setiap orang itu sejajar, apakah dia sebagai pekerja maupun pemberi kerja. Namun demikian tetap saja secara ekonomi dan sosial, orang yang bekerja dengan orang yang memberi kerja seolah-olah posisinya adalah lebih tinggi yang memberi kerja, gitu ya. Otomatis sebagai akibatnya kondisi sosioekonomi ini menyebabkan seolah-olah buruh atau tenaga kerja itu direndahkan, sementara majikan atau pemberi kerja ditinggikan. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah, karena pesan dari pasal 27 Undang-Undang 45 itu harus menyeimbangkan sehingga posisi baik pekerja maupun pemberi kerja atau majikan itu sejajar, ya. Karena dasar dari hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja tetap saja adalah perjanjian di antara mereka, kesepakatan di antara mereka mengenai apa yang harus dikerjakan dan berapa upah yang harus dibayarkan. Intisarinya seperti itu. Ya. Nah, dari sejarahnya seperti itu, ya. Banyak masalah-masalah semasa pemerintah Hindia Belanda. Karena kasusnya memang penjajahan, ya, negara yang dijajah tentu harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh si penjajah. Aturan pokok awal dari hukum perburuhan ini atau hubungan antara buruh dengan majikan itu sebenarnya mengacu kepada KUH Perdata, ya. Di KUH Perdata itu terdapat di bab perikatan, ya, tentang perikatan buku 3 itu ada yang mengatur mengenai hubungan kerja, mengenai ini hubungan kerja kalau antara buruh dan majikannya sendiri terkait pekerjaan itu sebenarnya keperjanjian biasa. Hanya objeknya adalah jasa dari hasil pekerjaan. Kalian sudah belajar tentang perjanjian itu, ya. Lalu kalau yang khusus lebih diatur itu adalah untuk yang jenis perjanjian untuk borongan pekerjaan. Jadi ada ketentuan di dalam KUH Perdata yang mengatur tentang apa itu perjanjian pemborongan. Kemudian ini dikembangkan kemudian, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku itu akhirnya diatur lebih khusus. Otomatis berarti ketentuan umum yang ada dalam KUH Perdata dikesampingkan karena azas lex specialis derogat legi generalis, ya, ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Pada saat ini akhirnya kita bisa berpegang bahwa undang-undang yang berlaku di bidang tenaga kerjaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang beberapa hal itu sudah disesuaikan juga terkait pandemi tahun 2020, ya, dan 2021 dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nah, tapi itu tidak terlalu tidak mengubah secara umum isi materi undang-undang ini. Yang banyak disesuaikan itu terkait kondisi-kondisi akibat pandemi mengenai
PHK atau merumahkan tenaga kerja, nah seperti itu ya, itu yang diatur. Namun secara umum mengenai ketenaga kerjaannya sendiri atau apa yang akan saya sampaikan itu masih tetap berlaku. Jadi acuannya tetap pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, itu. Nah, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai ketentuan umum pasal 1 angka 1 ya, yang dimaksud dengan tenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja ya pada waktu sebelum, selama dan sesudah. Ini fungsi perlindungan dari tenaga kerja. Jadi itu pada waktu-waktu sebelum kemudian dalam pasal 1 angka 2 itu diberikan kerja ya tenaga kerjaan itu dari kata kerja ke tenaga kerja karena tenaga kerja diberi awalan ke diberi akhiran an ya dan artinya kalau menurut pasal 1 angka 2 karena dia berasal dari kata tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jadi yang mampu melakukan pekerjaan ya menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendirinya sendiri ataukah orang lain. Berbeda dengan pendapat Profesor Imam Supomo almarhum, dia mengatakan bahwa hukum perburuhan, nah ini bicaranya hukum perburuhan, berarti diambil dari kata buruh itu sendiri. Itu adalah himpunan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana ini buruh itu seorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Itu perbedaan pemahaman hukum perburuan dan hukum ketenagakerjaan versi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan versi ketentuan umum yang berlaku berdasarkan peraturan peninggalan Hindia Belanda ya, seperti itu. Lalu juga di dalam pasal 1 angka 4 ada definisi yang diberikan untuk apa itu pemberi kerja. Definisi dan pengertian ini penting ya untuk bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa itu tenaga kerja, apa itu pemberi kerja. Pemberi kerja sendiri di sini bisa disebutkan adalah orang perseorangan, berarti individu ya. Bisa pengusaha, berarti individu yang melaksanakan usaha, gitu ya. Bisa badan hukum atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, ini dalam keterangannya tidak diberikan lagi penjelasan seperti apa, tapi pemahaman secara hukum seperti itu ya. Padahal ya harus sangat dipahami pemahaman antara orang perseorangan dengan pengusaha dan badan hukum itu seringkali jadinya menjadi rancu bagi orang yang tidak mengkajinya dengan berbagai undang-undang yang lain gitu. Nah, memang kemudian di pasal 1 angka 5 diberikan definisi pengusaha itu sendiri apa. Di sini juga menurut saya ini menjadi lebih membingungkan karena di sini pengusaha itu ada 3 definisinya. Bisa orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Nah, di sini kan ada peristilaan baru lagi, pengusaha itu bisa orang perseorangan, bisa persekutuan, bisa badan hukum. Tuh, ya. Nah, itu apa artinya? Apa itu pemahamannya? Nah, tidak dijelaskan apa itu yang dikatakan usaha, tapi di angka 1 pasal 1 angka 6-nya diberikan pemahaman perusahaan. Kalau menurut ketentuan pasal 1 angka 6 ini, perusahaan itu setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak
milik seorang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Atau juga usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pemahaman perusahaan di sini itu lebih kepada adanya suatu bisa individu ataukah badan yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, ini seperti ini. Nah, mungkin kalian yang harus dipahami itu adalah pertama usaha itu sendiri apa, begitu ya. Nah, ini kurang dijelaskan, makanya harus disampingkan dengan ketentuan undang-undang yang lain. Kalau kalian belajar hukum perusahaan itu mungkin akan menjadi jelas begitu ya. Tapi kan tidak mungkin semua aspek hukum itu saya jelaskan karena kalau mau bicara semua aspek hukum itu terkait satu sama lain. Ya terkait yang ini kalian harus pelajari dan pahami tentang hukum perusahaan. Di dalam hukum perusahaan sendiri itu dasar hukumnya ada di KUH Perdata yang umum dan KUH Dagang yang khususnya. KUH Perdata yang umum itu mengacu pada pasal 16-18 KUH Perdata di dalam buku 3 ya yang bicara tentang perjanjian atau persekutuan perdata di mana isinya itu adalah apabila ada 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam usaha yang mereka akan jalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Nah, itu cikal bakal pemahaman suatu usaha. Dasarnya adalah usaha yang dilakukan oleh persekutuan. Makanya namanya itu persekutuan perdata. Tapi itu cikal bakal dari persekutuan nantinya. Tapi yang tidak merupakan persekutuan berarti usaha perorangan. Nah, usaha sendiri itu definisinya tidak ada di dalam KUH Dagang. KUH Dagang itu pasal 1 bicara tentang keterkaitan hukum KUH Perdata dengan KUH Dagang. Pasal 2 sampai pasal 5 bicara tentang definisi apa itu dagang, perdagangan, perdagangan di kapal. Nah, seperti itu. Jadi intisarinya pedagang itu menurut KUH Dagang ya, itu adalah orang yang bekerja, berdagang itu adalah kegiatan membeli untuk menjual kembali, untuk dijual kembali. Jadi dulu dalam KUH Dagang bicara dagang itu sendiri itu hanya kegiatan membeli untuk dijual kembali. Sementara kegiatan menjual tidak diatur. Kemudian perdagangan kegiatan orang yang melakukan tadi kegiatan dagang gitu. Perdagangan itu seperti itu. Nah, lalu diatur juga bahwa yang termasuk usaha dagang itu atau perdagangan itu apa saja. Nah, itu diatur. Nah, tapi karena kemudian pemahaman dagang itu hanya perbuatan membeli tanpa perbuatan menjual dianggap tidak sempurna karena di masyarakat perbuatan dagang itu perbuatan yang meliputi perbuatan membeli dan perbuatan menjual. Sebagai akibatnya pasal 2 sampai dengan pasal 5 itu dihapus. Ya, dengan suatu statblad itu lembaran negara itu tahun 38. Nah, masih pada masa penjajahan Belanda. Namun dengan dihapusnya ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, dalam Statblad tahun 38 tersebut hanya disebutkan bahwa istilah perdagangan atau dagang itu diganti dengan istilah usaha, tanpa diberi definisi apa itu usaha. Nah, seperti itu. Lalu kita kehilangan definisi itu, dan baru kita bisa temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Itu baru kita temukan di situ. Di mana memang ketika yang dikatakan usaha itu apa? Usaha itu sebenarnya kegiatan yang dilakukan untuk mata pencaharian. Jadi usaha yang dilakukan secara terus-menerus karena tujuannya adalah untuk mata pencaharian dan memang harus merupakan usaha yang membawa keuntungan atau laba. Itu baru dikatakan usaha menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82. Sehingga yang namanya pengusaha berarti orang yang melaksanakan usaha, itu pengusaha.
Ya, orang yang melaksanakan usaha itu pengusaha. Kalau perusahaan itu kan sama, itu asal katanya usaha diberi awalan pe, akhiran an, sehingga sebenarnya itu lebih kepada kata kerja. Artinya perusahaan itu adalah kegiatan, ya, kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga gitu ya, atau orang atau lembaga yang melakukan usaha sebagai mata pencaharian guna mencari keuntungan atau laba. Jadi seperti itu sebenarnya kalau dalam hukum perusahaan. Nah, oleh karena itu kemudian usaha ini bisa dilakukan oleh siapa? Usaha ini bisa dilakukan oleh orang perorangan atau persekutuan. Nah, kalau yang orang perorangan itu karena memang dirinya sendiri itu tidak diatur oleh KUH Perdata atau KUH Dagang. Tapi yang persekutuan, nah karena ini mengacu kepada 2 orang atau lebih yang bersekutu, itu awal dasar hukumnya adalah tadi pasal 16-18 terkait dengan persekutuan perdata. Nah, untuk setiap usaha yang dijalankan baik orang per orang maupun persekutuan, pasal 6 itu mengharuskan dilakukannya pembukuan. Nah, pembukuan ini yang dikenal dengan istilah pengelolaan keuangan berupa data pemasukan dan pengeluaran, atau yang dipelajari oleh teman-teman kalian sekarang itu di jurusan akuntansi, gitu ya. Kalau dulu pada versinya Belanda, akuntansi itu kan versi Amerika ya, yang Belanda itu dikenal dengan istilah tata buku. Sebenarnya intisarinya sama. Bagaimana kita melihat keseimbangan antara aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Nah, itu harus dibukukan, diwajibkan. Jadi, setiap mereka yang melakukan usaha dan melakukan pembukuan, maka dia dikatakan sebagai pengusaha. Tuh. Dia menjalankan perusahaan, karena kegiatan perusahaan itu kegiatan sehari-hari dari usaha yang dijalankan oleh orang sebagai mata pencarian guna mencari keuntungan atau laba. Nah, itu dari sisi perusahaan, ya, hukum perusahaan. Nah, tadi pengusahanya bisa perorangan, bisa persekutuan. Yang perseorangan itu dikenal dengan istilah dia melaksanakan usaha dagang. Makanya kalau di pasar-pasar tuh sekarang masih ada ya, seringkali toko di atasnya dituliskan UD, urusan dagang itu. Urusan dagang atau usaha dagang. Nah, itu contoh perusahaan perseorangan. Tuh, dilakukan oleh individu. Sementara yang persekutuan di dalam KUH Dagang itu diatur dasarnya persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata di mana ada 2 orang atau lebih memasukkan sesuatu ke dalam usahanya dengan tujuan mencari keuntungan atau laba, memasukkannya itu dalam bentuk apa saja? Memasukkannya bisa dalam bentuk uang, materi ya, uang, bisa juga barang, bisa juga tenaga. Jadi 3 hal yang bisa dimasukkan dalam usaha itu uang, barang, tenaga. Nah, ketika ada misalnya 3 orang A, B, C ingin melakukan usaha tadi, maka dia kemudian memilih si A misalnya masukkan uang, si B masukkan barang, si C masukkan tenaga, boleh-boleh saja. Nanti dari hasil masukan mereka itu akan diperoleh keuntungan atau laba, nanti dibagi hasilnya keuntungan atau laba itu kepada 3 orang ini sesuai dengan apa yang dimasukkannya. Tenaga kok bisa di ini ya, nanti diperhitungkan karena misalnya si A hanya memasukkan uang, si B memasukkan barang, tapi yang bekerja untuk menjual barang tersebut dengan modal dari A itu misalnya hanya si C sebagai penyumbang tenaga. Maka ketika ini kemudian menghasilkan keuntungan, A, B, C itu akan dibagi keuntungannya secara imbal balik sesuai dengan apa yang dimasukkannya. Disepakati. Kalau untuk yang tenaga berapa dapatnya, yang barang berapa dapatnya, yang uang berapa dapatnya. Itu disepakati oleh mereka dalam kesepakatan awal. Nah, itu persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata yang menggunakan nama bersama, misalnya tadi si A, si B, si C, dia menggunakan nama usahanya itu usaha ABC, maka dia dikatakan sebagai firma. Firma dengan singkatan FA ya, itu merupakan persekutuan perdata dengan ciri nama bersama. Nama bersamanya sebenarnya boleh dipilih. Boleh nama para sekutu atau nama salah seorang sekutu
atau nama dari usaha yang mereka jalankan. Nah, itu pilihan ciri khas dari firma sebagai persekutuan dengan nama bersama. Ini cikal bakal persekutuan dan perusahaan yang kita kenal saat ini. Karena intisarinya persekutuan ini menjalankan usaha, menjalankan perusahaan. Mereka ini yang bersekutu, itulah para pengusahanya. Kalau yang orang perseorangan, karena mereka hanya seorang diri, dia misalnya menjual sesuatu, memodali dirinya sendiri, dan kemudian menjual sesuatu, ya dia menjadi pengusaha perorangan. Dia menjalankan perusahaan perseorangan. Intisarinya gitu. Nah, kemudian persekutuan firma ini itu bisa memperluas modalnya dengan cara menarik sekutu komanditer. Kalau mereka yang bertiga tadi, contoh ABC, dia menjadi sekutu komplement, ya, komplementer. Namun kemudian kalau mereka kekurangan dana, modal, mau mengajak orang lain, tapi tidak mengharapkan orang lain tersebut mengurusi persekutuan tersebut, perusahaan tersebut, maka tariklah persekutuan yang sifatnya komanditer. Yang komanditer ini sifatnya dia menjadi sekutu, tapi tanggung jawabnya hanya sebesar apa yang dia masukkan. Misalnya kebutuhan si ABC ini uang 50 juta. Dia menarik si A si X dengan si Y masing-masing 25 juta. Nah, maka si X dan si Y tanggung jawabnya hanya sebesar 25 juta. Manakala ada kerugian dari usaha yang dijalankan, maka kerugian bagi si X dan si Y hanya 25 juta yang dimasukkannya saja. Bagaimana kalau kerugiannya lebih dari sekedar 50 juta, bahkan lebih dari modal yang ABC? Maka kalau ABC itu sebagai komplement, tanggung jawabnya renteng. Renteng itu artinya sampai dengan harta pribadi, ya, sampai dengan harta pribadi. Artinya berarti walaupun tadi si A misalnya memasukkan uang 50 juta, si B memasukkan barang seharga juga 50 juta. Si C tenaga. Nah, sebenarnya kan ada modal sebanyak 100 juta plus tenaga. Nah, jika ternyata rugi, walaupun sudah ditambah dengan X dan Y, yang 50 juta, ternyata kerugiannya 200 juta, tidak bisa menutupi, maka untuk A, B, C dilihat mereka masih punya harta pribadi apa. Misalnya si A masih punya motor, si B masih punya rumah, si C walaupun tenaga tapi dia masih punya rumah. Nah, maka diperhitungkan harus bertanggung jawab karena masih ada harta yang melekat pada ABC, yaitu tadi uang, rumah, kendaraan. Nah, itu yang dijadikan jaminan bagi utang-utang mereka terhadap pihak ketiga. Tapi kalau si X dan si Y paling kehilangan 25 juta, tidak harus menanggung sampai dengan harta pribadi. Nah, persekutuan dengan adanya sekutu komanditer itu menjadi CV, karena kalian kenal CV, CV itu singkatan dari komanditer vennootschap. Vennootschap itu persekutuan dalam bahasa Belanda, ya. CV, komanditer vennootschap. Jadi persekutuan yang di dalamnya ada sekutu komanditer. Nah, persekutuan ini kemudian yang CV itu kalau makin besar, di mana sekutu komanditernya jadi tidak terhitung, sehingga sekutu-sekutunya juga sangat banyak, itu sebenarnya kemudian berkembang di dalam KUH dagang, itu menjadi NV. NV itu Namlus, Namlus Vennootschap. Namlus itu berarti tanpa nama. Persekutuan tanpa nama karena sudah saking banyaknya sekutu. NV ini sekarang sudah hapus ya, karena digantikan dengan PT, Undang-Undang tentang PT. Karena PT itu sebenarnya cikal bakalnya dari NV, di mana PT, keharusan dari sebuah PT ya, baca undang-undangnya silakan, itu didirikan oleh minimal 2 orang yang bersekutu. Kan dibuat berdasarkan persekutuan perdata, perjanjian pasal 16-18. Lalu dalam proses pembentukan PT-nya ke Kementerian Hukum dan HAM, itu sekutunya tidak boleh kurang dari 3. Jadi yang 2 itu harus mencari sekutu baru lagi. Gitu. Minimalnya harus 3, nggak boleh berdua. Pendiriannya boleh berdua, tapi setelah disetujui jadi PT, itu minimal harus 3. Dan kedudukannya juga berubah. Kalau tadi ya, persekutuan komanditer atau CV,
Sekutu komplementer tanggung jawabnya kan renteng sampai harta pribadi. Sementara sekutu komanditer tidak. Dalam PT ketika baru dibuat maka kedudukannya adalah sekutu komplementer, tanggung jawab sampai harta pribadi. Boleh langsung melaksanakan usaha boleh. Tapi ingat posisinya tanggung jawab sampai harta pribadi. Baru ketika kemudian disetujui muncul status PT-nya di mana sekutunya tidak boleh kurang dari 3, maka status 3 sekutu ini berubah menjadi komanditer semua. Tidak ada lagi sekutu komplementer dalam sebuah PT. Semua adalah pemilik sesuai dengan harta kekayaan yang dimasukkan dalam perusahaan. Makanya kemudian PT mengembangkan modalnya dengan menjual bagian dari usaha atau dikenal dengan sero. Sero itu bagian. Makanya dikenal dengan istilah perseroan. Tuh, ya, perseroan. Seperti itu. Nah, makanya kemudian sebuah PT pasti berisi para pesero, para pemilik bagian usaha saham. Mereka hanya bertanggung jawab sebesar bagian usaha yang dimilikinya. Kalau tadi misalnya pendirinya A dan B, kemudian setelah jadi PT ditambahlah si X, maka nih bagian A, B, C itu dihitung dari seberapa besar saham yang dimilikinya. Karena dalam pendirian PT, dalam aktanya, itu harus diperhitungkan mereka akan mendirikan PT dengan harga saham pertama kali itu berapa. 1 lembar saham atau 1 lembar sero itu berapa. Nanti misalnya si A punya 10.000 lembar, si B 10.000 lembar, si X misalnya sebagai menambah juga 10.000 lembar. Masih kurang tuh, karena kalau dihitung dari segi uang rendah, karena satu saham misalnya dihitung dengan 10.000. Berarti kan sangat sedikit untuk berusaha. Nah, untuk menambah, silakan menjual kertas sahamnya. Kalau bisa secara tertutup, bisa secara terbuka. Nah, kalau untuk yang secara terbuka, ini harus melalui proses masuk ke bursa saham. Ya, masuk ke bursa saham. Nah, itu menjadi nanti PT terbuka. Kalau tidak ada yang tidak masuk ke bursa saham, menjadi PT tertutup. Untuk membedakannya, PT terbuka, PT tertutup itu dari namanya. Kalau PT terbuka pasti harus ada kata TBK di belakangnya. Itu berarti dia sudah menjual bagian saham, bagian perusahaannya melalui bursa saham. Dan semua masyarakat terbuka untuk membelinya. Tapi kalau PT tertutup, itu biasanya terbatas hanya oleh mereka-mereka yang ada di dalamnya saja ditawarkan surat-surat saham tersebut. Nah, ini pemahaman umum terkait persekutuan. Nah, karena PT itu berdasarkan suatu undang-undang tersendiri yang bukan kitab undang-undang hukum dagang yang bersifat umum, maka dikatakan sebuah PT itu adalah persekutuan berbadan hukum. Sementara firma dan CV itu merupakan persekutuan bukan berbadan hukum. Nah, lalu yang berbadan hukum lainnya apa? Yang berbadan hukum yang lain adalah yang diatur dalam suatu undang-undang tersendiri khusus buat badan-badan hukum ini. Contoh, koperasi, yayasan, ya, BUMN, BUMD, itu ada aturan undang-undangnya sendiri-sendiri. Dia menjadi berbadan hukum. Makanya kemudian di sini dilihat nih ya, yang namanya perusahaan itu ya, ada yang milik badan hukum, milik swasta atau negara gitu ya, atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus. Nah, ini yayasan sosial atau yayasan-yayasan yang bukan sosial tapi yayasannya walaupun gini, kalau yang usaha sosial itu lebih ke arah ini yayasan yang umum, tapi kalau yang usaha-usaha lain itu lebih kepada keagamaan misalnya gitu ya. Lalu ya banyak sih yang lainnya, perkumpulan-perkumpulan itu bisa masuk ke arah sini. Itu dulu, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Dipahami nggak apa yang saya jelaskan? Takutnya terlalu cepat. Halo? Paham ya? Oke. Nah, kembali ke sini nih. Nih yang saya agak kurang paham itu begini, di sini kan pengusaha itu orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
Saya tidak paham nih kata perusahaan milik sendiri, karena kalau perusahaan milik sendiri itu hanya bisa diakui oleh pengusaha perorangan, ya, dan bisa pengusaha yang persekutuan bukan berbadan hukum, firma atau CV, itu boleh dikatakan perusahaan milik sendiri karena memang mereka yang didirikan. Tapi kalau perusahaan berbadan hukum, pengusaha berbadan hukum, tidak ada tuh menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, nggak ada. Kalau yang badan hukum itu namanya PT, tidak menjalankan perusahaan milik sendiri karena si pengusahanya itu dalam pemahaman di sini dalam Undang-Undang PT itu adalah direksi di sini pengusahanya, karena kalau pengusahanya itu adalah para pemilik saham, dia tidak menjalankan usaha setiap hari dalam kapasitas harian gitu, ya. Dalam kapasitas harian itu para pemilik saham hanya diwakili oleh komisaris. Tugasnya komisaris hanya mengawasi jalannya usaha, tidak melakukan usaha itu sendiri. Yang melakukan usaha siapa? Jajaran direksi. Jajaran direksi sendiri itu adalah pekerja. Jadi untuk yang konsep A ini ada kerancuan gitu ya. Nah, kalau yang ini agak lebih mending. Ini bukan secara beris ini menjalankan perusahaan bukan miliknya. Nah, untuk pengusaha yang badan hukum cocok, tapi untuk usaha yang orang perseorangan, nah itu yang nggak cocok juga untuk yang konsep B ini. Karena kalau yang namanya orang perseorangan, ya dia jelas menjalankan pasti miliknya sendiri, bukan miliknya orang lain. Kalau masih miliknya orang lain, berarti dia itu pekerja, bukan pengusaha sebenarnya. Tetap statusnya sebagai pekerja. Jadi kalau kalian di PT, ya kerja di PT, tapi PT-nya bukan kalian yang miliki, kalian bukan pemegang saham, kalian itu hanya jajaran direksi, maka kalian itu pekerja, sama saja, ya, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai pekerja, gitu. Ini makanya ini agak-agak rancu ya pemahaman-pemahaman ini. Tapi ini sekedar kalian tahu saja. Oke? Ya, seperti itu. Baik. Nah, untuk azas tujuan dari azas dan tujuan dari hukum ketenagakerjaan sehingga secara umum dia akan melakukan apa? Nah, seperti ini sebenarnya. Awal mulanya dari pembangunan nasional, ya. Yang namanya pembangunan nasional itu arahnya tentu juga termasuk pembangunan manusia. Apalagi kalau saat ini ya dilihat dari program MP3AI, ya, itu program percepatan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2000, bukan 2011, 2000 berapa pencanangannya, 2011 memang ya, 2011 sampai tahun 2025 itu tuh ada tahapan-tahapan pembangunan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, tahapan sekarang ini Jokowi sudah 2 periode ya, 2 periode sampai nanti di akhir tahun 2024 itu mengakhiri periode MP3E ini. Periode ketiga atau dalam hal ini periode kedua Jokowi itu memang kalau dari isi MP3EI tujuannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, cocok dengan apa yang dicanangkan dalam hukum ketenagakerjaan. Makanya kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi menonjol. Karena memang tahapan MP3EI saat ini itu pembangunan sumber daya manusia, di mana memang kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu diberi banyak sekali mandat yang terkait dengan bagaimana mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia, gitu ya. Di luar baik dan buruknya, tapi itu memang masuk kategori ini. Karena pembangunan infrastruktur sebenarnya masuk kategori pembangunan di tahap kedua yang periode Pak Jokowi yang pertama. Makanya kenapa pembangunan infrastruktur besar-besaran terkait dengan hubungan antar pulau, sehingga diharapkan Indonesia itu dalam segi ekonomi tidak ada lagi kendala yang mengakibatkan satu daerah itu mengalami kondisi ekonomi yang buruk karena faktor misalnya infrastruktur yang kurang dan lain sebagainya. Itu ada ya, kalau kalian baca silakan dibuka saja program MP3EI ya,
yang dikeluarkan oleh Bappenas untuk diikuti seperti itu. Jadi memang ada titik-titik di setiap pulau, dan setiap pulau itu juga punya titik berat dari pembangunannya, itu sangat kentara di situ, gitu ya. Pulau Jawa seperti apa, Pulau Sumatera seperti apa. Kalian sebenarnya kalau yang di teknik sipil dari segi infrastruktur ini kan sangat berkaitan ya. Di Pulau Sumatera itu kan ada nantinya Trans Sumatera, lintas Sumatera, yang bentuknya itu membelah tengah-tengah Sumatera ya, dan kemudian menjadikannya seperti tulang ikan untuk penghubung antar wilayah timur barat seperti itu. Jawa juga ada kan, makanya sudah jadi Trans Jawa Utara dan Trans Selatan gitu ya, dibuat. Tujuannya juga untuk menghubungkan antara wilayah seperti itu. Kalimantan juga ada Trans Kalimantan, itu tidak membelah Kalimantan tapi mengelilingi ya antara Kalimantan Selatan, Timur, Barat, Tengah. Nah, itu seperti itu, ada tuh untuk titik-titiknya seperti apa. Sulawesi juga sama, ada Trans Sulawesi, itu membelah mengelilingi Sulawesi yang seperti huruf K itu ada juga. Kemudian pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut yang menjadi pelabuhan utama untuk perdagangan, dan pelabuhan udara. Pelabuhan udara makanya begitu diperbagus, dijadikan peringkatnya ada yang internasional, ada yang lokal, begitu ya. Itu tujuannya adalah mempermudah segala aspek ekonomi masuk ke dalamnya, termasuk Irian atau Papua, ya. Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku itu ada bagiannya, karena dibagi ke dalam 6 zona ekonominya, ya. Ada Sumatera, Jawa, Madura, lalu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sulawesi, lalu Maluku dan Bali serta Nusa Tenggara, kemudian Papua. Ada 6 wilayah pembangunan ekonomi. Nah, untuk pembangunan manusia ini sesuai dengan hukum ketenagakerjaan, makanya kemudian dijadikan juga acuan bagi pembangunan nasional. Sehingga nanti hukum ketenagakerjaan tersebut harus mengacu pada azas keterpaduan melalui koordinasi lintas sektoral pusat dan daerah. Nah, seperti ini. Ya, dan tujuannya adalah ini. Bagaimana kita mampu memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, memeratakan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, lalu perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini ya, seperti itu asasnya. Nah, sumber hukum dari ketenagakerjaan sendiri itu seperti halnya sumber hukum secara umum, ada peraturan perundang-undangan, ada keputusan atau penetapan, ada perjanjian, traktat, dan kebiasaan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan sendiri, kalian bisa perhatikan, yang pentingnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Ya, dan kalau untuk yang jaminan sosial tenaga kerja, ini pergunakan yang ini, termasuk sekarang itu dengan yang BPJS-nya. Ya, dengan BPJS karena digabungkan seperti itu. Lalu sumber hukum yang lainnya adalah perjanjian, karena perjanjian adalah dasar dari seorang pekerja melakukan pekerjaan. Bentuknya ada perjanjian kerja, ada perjanjian kerja bersama atau perjanjian perburuhan istilah lainnya, atau istilah lainnya kesepakatan kerja bersama, atau juga peraturan perusahaan. Apa bedanya? Kalau perjanjian kerja, ini perjanjian yang bersifat individual yang dibuat antara setiap individu atau setiap pekerja, setiap tenaga kerja dengan majikannya. Kalau majikannya boleh perorangan, boleh sebuah lembaga badan, ya. Tapi kemudian ada juga perjanjian perburuhan. Nah, kalau perjanjian perburuhan ini perjanjian antara serikat pekerja dengan majikan. Jadi pihaknya harus serikat pekerja. Dengan siapa? Majikan-majikannya boleh orang perorangan maupun boleh suatu badan. Istilah lain perjanjian perburuhan itu adalah perjanjian kerja bersama, ada yang mengistilahkan itu, ada juga yang mengistilahkan sebagai kesepakatan kerja bersama. Nah, yang lain lagi dalam hal perjanjian itu dikenal dengan peraturan perusahaan. Kalau peraturan perusahaan berbeda dengan perjanjian kerja bersama atau perjanjian perburuhan dan perjanjian kerja yang sifatnya ini adalah perjanjian sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, ya.
bersifat seimbang hak dan kewajiban antara satu pihak dan pihak lainnya. Nah, kalau peraturan perusahaan ini sebenarnya sepihak. Peraturan perusahaan itu peraturan yang ditetapkan oleh satu perusahaan. Bagi siapa? Bagi pekerjaannya. Jadi ini sifatnya sepihak. Tapi jika seorang pekerja kemudian masuk dan bekerja di perusahaan dan menandatangani bahwa dia bersedia untuk menerima hak dan kewajiban, termasuk juga peraturan perusahaan, maka ya ini merupakan janji. Itu yang dimaksud ya. Lalu sumber hukum yang lainnya keputusan dan penetapan. Khusus untuk keputusan dan penetapan di sini ini ada, kalau penetapan itu sesuatu yang dihasilkan dari sebuah kegiatan penyelesaian perselisihan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan. Apakah di tingkat pusat atau daerah, ya, P4D daerah, P4P pusat, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, ya, secara hukum, ya, secara undang-undang, peradilan perburuhan itu tidak ada. Yang ada adalah peradilan semu yang dilakukan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan ini. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian penetapan atau hasil keputusan dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan melalui proses PPHI ini itu merupakan sesuatu yang sudah sah dan bisa dimintakan pengesahannya agar menjadi satu kekuatan hukum yang tetap itu melalui badan peradilan. Jadi kalau keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan dalam proses PPH ini ingin menjadi satu penetapan yang kuat dan punya kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum pengadilan yang lain, itu dimintakan penguatannya melalui pengadilan negeri setempat. Seperti itu ya. Lalu traktat. Nah, kalau traktat ini adalah kesepakatan internasional baik bilateral maupun multilateral ya. Ini biasanya banyak sekali karena apalagi Indonesia sudah bergabung dengan International Labour Organization, tentu banyak hasil kerja dari ILO ini yang kemudian kita sepakati dan akhirnya kita jadikan sebagai suatu undang-undang.